Mexico's government claims the new generation cartel of Jalisco used rocket-propelled grenades last Friday. A very powerful trafficker in Mexico. He has cells all over the world. Bring down this army helicopter, killing 6 soldiers. Bombardas is the moment Mexican cartel gangsters open fire on US border patrol along the southern border. Halo semua, selamat datang kembali di Dokumen Malam, kabar terbaru dari dunia kartel Meksiko, yaitu El Mencho yang kepalanya saat ini dihargai 15 juta dolar Amerika Serikat. Bounty yang super besar bagi siapapun yang bisa menangkap atau menunjukkan di mana lokasi persembunyian El Mencho. Selain itu, kita juga akan membahas beberapa drama atau manipulasi cerdas yang dilakukan oleh El Mencho untuk mengelabuhi para penegak hukumnya Amerika Serikat. Dan ya, nggak usah berpanjang lebar lagi di awal guys. Sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, sekali lagi gua ingetin kepada kalian untuk selalu menjaga hati, pikiran, dan juga akal sehat kalian guys. Karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati, apalagi perasaan. Berita pertama yang datang dari kartel Meksiko yaitu kartel CGNG cukup mengejutkan dunia ya. Karena baru-baru ini pemerintah Amerika menetapkan bounty sebesar 15 juta dolar bagi siapapun yang berhasil menangkap atau memberikan informasi di mana persembunyian El Mencho. Tak hanya itu bre, pemerintah Amerika melalui berbagai sumber medianya juga mengatakan jika kejahatan yang telah dilakukan oleh El Mencho setara dengan apa yang telah dilakukan oleh El Chapo, seorang pemimpin kartel Sinaloa yang paling ditakuti pada masanya. Namun terlepas dari semua itu, bounty sebesar 15 juta dolar sebelumnya tidak pernah terjadi dan ini adalah yang paling besar dalam catatan sejarah perang melawan kartel narkoboy. Powerful trafficker in Mexico. He has cells all over the world. This is the moment Mexican cartel gangsters open fire on US border patrol along the southern border. For the show. Namun apa yang terjadi dan kenapa pemerintah Amerika setakut itu dengan kekuatan CGNG dan mengapa mereka rela-rela mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menangkap El Mencho? Kalau kita runut dari belakang nih ya Bria, Nemesio Jose Guara Cervantes atau El Mencho ini memang sejak dulu telah menjadi target atau orang yang paling dicari oleh Amerika Serikat. Bahkan setelah tertangkapnya El Mayo Zambada dan kemudian ini terjadi titik awal perang saudara dengan fraksi Los Mayitos dan juga Los Chapitos. Kita semua tahulah ya bahwa keadaan di Meksiko tidak lebih dari nerakanya pertempuran kartel. Meksiko jauh dari kata kondusif dan justru kelemahan kartel Sinaloa ini kemudian dimanfaatkan oleh kartel saingannya sendiri yaitu kartel CGNG. Mereka yang memiliki anggota kartel di berbagai wilayah dan bisa dibilang saat ini mereka itu menguasai sepenuhnya perdagangan narkoboy ke Amerika. Mereka tidak terkendali dan dapat dengan bebas menjalankan bisnis narkoboy yang saat itu ditaksir bernilai lebih dari 50 miliar dolar atau sekitar 750 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis dan memang harga bounty sebesar 15 juta dolar terlihat sangat kecil jika dibanding dengan apa yang sedang mereka buru. Namun bukan El Mencho namanya jika dia tidak memiliki cara cerdik untuk memukul balik pemerintah Amerika Serikat. Secara terang-terangan, anak buah El Mencho bahkan pernah menembak jatuh helikopter militer Meksiko menggunakan sebuah peluncur roket dan juga drone kamikaze. Mexico's government claims the new generation cartel of Jalisco used rocket-propelled grenades last Friday to bring down this army helicopter, killing 6 soldiers. Anak buah El Mencho bukan hanya kejam dan juga bengis, namun mereka juga dipersenjatai oleh perlengkapan tempur sekelas prajurit elitnya Amerika Serikat. Tak hanya itu juga, baru-baru ini El Mencho juga menggunakan rencana yang cukup cerdas dan mampu mengelabuhi beberapa aparat keamanan Meksiko dan juga Amerika. Dan tebak apa rencana yang sedang gua maksud di sini?
Pada bulan November tahun 2021, menantu El Mencho yang bernama Cristian Fernando Guterres atau yang sering dipanggil El Guacho diketahui bersama dengan anak buahnya tengah menculik 2 perwira tinggi militer Angkatan Laut Meksiko. Penculikan tersebut dinilai adalah upaya balas dendam kartel CGNG setelah istri El Mencho yaitu Rosalinda González Garcia, orang yang selama ini bertugas untuk mengelola dan juga mencuci semua uang hasil penjualan narkoboy kartel CGNG. 2 perwira tinggi Angkatan Laut yang sudah diculik oleh Guacho akan menjadi alat tukar untuk kebebasan Rosalinda. Namun sayangnya negosiasi tersebut tidak berjalan mulus dan membuat Guacho menjadi sasaran utama pemerintah Meksiko. Bersamaan dengan hal tersebut, kabar kematian El Guacho segera menyebar luas di Meksiko yang kemudian membuat pemerintah Amerika dan juga Meksiko sangat-sangat kebingungan. Masalahnya kabar tersebut mengatakan jika El Guacho ini telah dihabisi oleh El Mencho karena masalah dendam pribadi. Namun asal kalian tahu guys, kematian Guacho adalah sebuah kebohongan besar yang telah menipu banyak pihak. Dan ini adalah salah satu upaya El Mencho untuk memalsukan kematian keluarganya demi terhindar dari hukuman ekstradisi. Dan diketahui setelah berita kematian tersebut beredar kemana-mana, rupanya El Guacho dengan identitas yang baru diam-diam bersembunyi di California, Amerika Serikat, dan di sana dia bertugas untuk mengawasi bisnis narkoboy milik kartel CGNG. Dan ya, fakta ini baru terungkap di tahun 2024 setelah DEA diam-diam mengawasi pergerakan El Guacho di California. Mereka mengetahui jika Guacho telah bersembunyi di sebuah mansion mewah seharga 1,2 juta dolar yang dibeli atas nama Luis Miguel Martinez, nama baru yang selama ini digunakan untuk menutupi identitas asli dari El Guacho. Selain itu, DEA juga mengetahui jika El Guacho tidak hanya bertugas untuk mengawasi pergerakan 40 ton kokain dan 4 ton heroin di Amerika, melainkan dia juga berperan sebagai pencuci uang kartel melalui perusahaan minuman tequila yang selama ini menjadi kedok lama cara kartel memanipulasi aliran keuangan mereka. Dan ya, sejak saat itulah El Guacho tidak bisa lagi menyembunyikan identitas aslinya. Petugas kemudian pada akhirnya berhasil menangkapnya di bulan Desember tahun 2024 saat dirinya saat itu tengah bersembunyi di dalam rumah mewahnya di California. Namun ternyata upaya tersebut belum juga bisa melemahkan kartel CGNG karena pemimpin tertinggi atau El Mencho masih menjadi sosok hantu yang tidak bisa terlihat dan dia masih memegang kendali kuat atas ribuan anggotanya untuk melemahkan semua musuh-musuh kartel CGNG. Bisa dikatakan penangkapan Cristian Fernando Guterres di akhir tahun 2024 kemarin secara tidak langsung telah melemahkan kekuatan kartel CGNG. DEA seperti menemukan harta karun intelijen yang sangat berharga untuk menangkap El Mencho, sosok hantu yang selama ini menjadi bos teror dan kematian di Meksiko. Para agen mengungkapkan jika mereka menemukan berbagai informasi penting berupa skema pencucian uang kartel, rute perdagangan rahasia yang selama ini telah menghasilkan miliaran dolar Amerika, serta mereka juga mengetahui jika selama ini CGNG telah berupaya untuk memanipulasi sistem peradilan Amerika Serikat. Namun apakah dengan tertangkapnya 3 anggota penting keluarga El Mencho yaitu anaknya Ruben Oseguera Cervantes, kemudian istrinya Rosalinda González, dan yang terbaru adalah Fernando Guterres sang menantu dapat membuat El Mencho menyerah dan tunduk terhadap pemerintah Amerika Serikat? Jawabannya tentu saja tidak. Mereka tidak akan menyerah dengan mudah, dan jika El Mencho benar-benar tertangkap, maka bisa jadi negara Meksiko akan menjadi lautan pembantaian. Perlu diingat ya bre, kalau El Mencho memiliki pengaruh yang sangat besar di Meksiko, terlebih dia ini adalah sosok yang saat ini paling kuat setelah El Mayo Zambada ditangkap oleh otoritas keamanan Amerika. Mungkin kebanyakan dari kita hanya menyangka jika kartel CGNG hanya memiliki bisnis gelap di dunia obat-obatan. Namun ternyata jauh dari semua itu, mereka adalah penguasa teror di negara Meksiko. Mereka adalah kelompok yang mengendalikan rasa takut bagi setiap lapisan masyarakat Meksiko. El Mencho tidak hanya memegang kendali atas bisnis narkoboy,
ada banyak hal yang dilakukan oleh kartel CGNG. Misalnya saja mereka memiliki bisnis tambang minyak ilegal, kemudian pencurian bahan bakar dari pipa minyak yang tertanam jauh di dasar laut, dan yang lebih gilanya lagi adalah kartel CGNG ternyata juga telah menetapkan pajak yang sangat tinggi bagi setiap pemilik ladang alpukat yang berada di wilayah kekuasaannya. El Mencho bukan hanya sekedar bos kartel narkoboy seperti para pendahulunya. Dia saat ini telah berkembang jauh menjadi seorang pembisnis yang bergerak di semua bidang industri kejahatan gelap di dunia. Hingga detik ini, rumor yang beredar mengatakan jika El Mencho masih hidup dan bersembunyi jauh di pegunungan terpencil Jalisco. Sebagian mengeklaim jika dia dijaga oleh dua pasukan bersenjata lengkap. Yang pertama adalah para pasukan CGNG yang terlatih, dan sebagai pelapisnya, El Mencho juga diketahui menyewa pasukan tentara bayaran elit yang siap bertempur habis-habisan demi melindunginya. Dan ya, itulah tadi guys, kegilaan dari El Mencho dan kartel CGNG-nya. Cukup sekian dalam episode kali ini, semoga menghibur dan sampai jumpa di episode Dokumen Malam berikutnya. Bye-bye.